Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 dengan materi budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran: menyebutkan jenis-jenis ikan air tawar, payau, dan laut untuk konsumsi. Mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan saat memulai usaha budidaya ikan untuk konsumsi. Mempraktikkan cara membuat wadah budidaya ikan untuk konsumsi. Memahami tahap-tahapan dalam budidaya ikan untuk konsumsi. Pengertian budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi merupakan jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi untuk kegemaran memelihara ikan. Untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung, salah satunya wadah. Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Komoditas ikan konsumsi. Yang pertama, ikan air tawar. Ikan air tawar merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, dan danau. Ikan air payau. Ikan air payau adalah jenis ikan yang hidup dan berasal dari campuran antara air tawar dan air laut yang bergabung jadi satu. Biasanya kamu akan mendapatkan air payau ini pada daerah tertentu. Ikan air laut. Di antara semua jenis lauk pauk, ikan laut paling terkenal karena potensi yang tinggi dan gizi lengkap lainnya yang tidak ditemukan pada jenis makanan lain. Jenis ikan konsumsi. Ikan air tawar. Pertama ada ikan nila. Nila merupakan air tawar yang menjadi favorit masyarakat Indonesia setelah ikan emas. Dagingnya yang gurih, tebal, dan memiliki duri yang tidak banyak ini menjadi permintaan ikan nila cukup tinggi di pasaran. Ikan nila mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh yang bulat, pipih, punggung lebih tinggi pada badan, dan sirip ekor ditemukan garis lusur vertikal. Selanjutnya ada ikan mas. Merupakan salah satu jenis ikan air tawar. Bentuk tubuhnya panjang dan agak bulat dengan kepala kecil, punggung tinggi, dan seluruh badannya bersisik besar. Ikan mas bisa disebut sebagai ikan nomor 1 di Indonesia karena konsumen sangat banyak. Hal ini wajar karena daging yang tebal dan rasanya sangat lezat, serta kandungan gizinya tergolong tinggi. Ikan gurami. Ikan gurami adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Ikan gurami memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Keunggulan ikan gurami antara lain mudah dipelihara, dapat berkembang biak secara alami, dapat hidup di air tenang, serta harganya relatif mahal. Ikan gurami memiliki masa pertumbuhan yang tergolong lambat jika dibandingkan ikan-ikan lainnya seperti ikan nila dan ikan mas. Ikan lele. Ikan lele menjadi salah satu makanan favorit orang Indonesia. Selain rasanya enak dan dagingnya empuk, kandungan gizi pada lele juga banyak. Lele merupakan jenis ikan air tawar bertubuh panjang dan kulit licin. Bentuk tubuh ikan lele berbeda dengan jenis ikan lainnya. Bentuk tubuhnya memanjang, kepalanya pipih, tidak bersisik, mempunyai 4 pasang kumis panjang, dan memiliki alat pernapasan tambahan. Selanjutnya jenis-jenis ikan di air payau. Yang pertama ada ikan bandeng. Bandeng adalah jenis ikan air payau yang sangat terkenal. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang.
Bandeng tidak memiliki sisik di kepalanya, memiliki mulut kecil yang terdapat di ujung rahangnya, serta memiliki lubang hidung yang terletak di depan mata. Udang. Udang konsumsi sendiri kaya akan manfaat bila dikonsumsi sesuai kebutuhan karena mengandung kalsium dan protein. Udang konsumsi pada umumnya dibudidayakan di tambak. Ikan air laut. Ikan kerapu. Seperti ikan bandeng, ikan kerapu juga dapat dibudidayakan di tambak. Namun ikan kerapu lebih dikenal dan banyak dibudidayakan di laut daripada di tambak. Jenis ikan kerapu yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kerapu bebek, sunu, dan kerapu macan. Ikan kerapu dapat dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ikan kakap. Ikan kakap banyak dibudidayakan, adalah jenis kakap putih dan kakap merah. Ikan kakap termasuk ikan yang memiliki toleransi cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap juga merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk pasar internasional. Selanjutnya ikan baronang. Ikan baronang merupakan salah satu jenis ikan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan. Ikan ini memiliki daging yang gurih dan disukai banyak orang. Ikan ini termasuk komoditas yang mudah dibudidayakan karena mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kadar garam dan tingkat suhu. Ikan baronang di alam tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi yang dapat dikembangkan. Sarana budidaya ikan konsumsi. Dalam menjalankan budidaya ikan konsumsi dibutuhkan sarana produksi dan teknik yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Bahan. Yang pertama ada benih. Hal yang harus diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada setiap meter persegi wadah. Penyebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Selanjutnya ada pakan. Zat terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan yang berkualitas mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang seimbang. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk alam budidaya ikan berfungsi sebagai pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alam. Air. Selain untuk sarana ikan tumbuh kembang, air juga berfungsi untuk menjaga kelembapan udara. Kapur. Pemberian kapur dalam kolam sangat penting. Kapur berfungsi untuk menstabilkan keasaman pada kolam dan dapat berfungsi sebagai pemberantasan hama dalam kolam. Obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan serta mencegah dan mengatasi adanya penyakit pada ikan konsumsi. Sedangkan peralatan ada penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Wadah budidaya ikan konsumsi. Ini beberapa contoh gambar wadah budidaya ikan konsumsi. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.